Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Samudra Syariah sekalian. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kita sore ini bisa ketemu lagi ya di program ngabuburit Instagram Pas Samudra Syariah yang namanya Nastar ya katanya, Nastar. Ngabuburit seru dengan talk show Ramadan gitu ya. Oke, sore ini insya Allah kita akan mengenal lebih dekat nih teman-teman dengan salah satu khazanah keilmuan Islam ya, yaitu tentang muamalah. Nah, kenapa sih kira-kira milenial ini perlu tahu tentang muamalah ini ya? Nah, sobat sekalian, Islam adalah suatu ajaran agama samawi ya yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Muhammad SAW, yang ajarannya itu mencakup tiga aspek gitu ya, aspek akidah, kemudian syariah dan akhlak seperti itu. Nah, syariah adalah salah satu aspek yang dalam ajaran agama Islam yang merupakan aspek hukum teman-teman gitu, yang mengatur hubungan sesama manusia atau muamalah dan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut ibadah ya. Dalam Al-Qur'an sendiri mungkin kita banyak yang menemukan ayat-ayat tentang muamalah. Misalnya nih ayat tentang utang piutang ya. Di situ di mana di surat Al-Baqarah ayat 282 itu dijelaskan gimana sih tata cara kita dalam berhutang gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibum bil adl gitu ya. Kira-kira artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekalian melakukan transaksi utang piutang gitu ya dalam waktu yang ditentukan, maka hendaknya kamu menuliskannya gitu ya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu itu menuliskannya dengan benar seperti itu. Belum lagi juga nanti ada aturan-aturan terkait larangan riba dalam utang piutang dan segala macamnya. Nah, tujuan muamalah sendiri adalah terciptanya hubungan yang harmonis ya antara sesama manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram seperti itu. Oke, untuk itu yuk kita undang salah satu narasumber kita di ngabuburit ini ya, di program ngabuburit, itu dengan Ustadz Ustadz Idrus Salim Al-Jufri. Beliau merupakan dosen pada Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Coba kita undang Ustadz Idrus ya. Alhamdulillah, insya Allah beliau sudah bergabung. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Gimana Alhamdulillah kabarnya Ustadz? sehat Mas Ari. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ya, Ya, alhamdulillah puasanya lancar Ustadz sampai hari ke berapa? 16 sekarang ya Ustadz ya? iya, tanggal 17 ya, insya Allah ya. 17 insya Allah ya nanti Pak. Baik Ustadz. Mungkin sebelumnya Ustadz bisa memperkenalkan diri nih ke teman-teman Ustadz. Mungkin ada yang ingin lebih dekat mengenal Ustadz Idrus nih. Siapa sih Ustadz Idrus ya? Silakan Ustadz. Oh, nih, terima kasih sudah diundang di acara yang bagus ya. Saya tahun lalu juga sempat mengisi di sini dan banyak sekali narasumber-narasumber yang kompeten lainnya dan kita sangat luas sekali di sini. Ya. Sebelumnya perkenalkan teman-teman ya, saya Idrus Al-Jufri, salah satu dosen, kemudian wira swasta, ya, kemudian juga profesional dan juga advisor lah bisa dibilang ya, walaupun tidak pernah dikomersialkan begitu, tapi mudah-mudahan akan bersama.
Eh, saya aktif di kampus, saya aktif di dunia profesional, saya aktif juga di eh, dunia wira swasta, ya. Dan insya Allah kita banyak berbicara ini karena kaitannya sama fikih muamalah. Kalau saya nggak aktif di muamalah, ya, berarti saya kurang kompeten begitu bisa dibilang. Jadi saya harus banyak apa namanya berapa disiplin ilmu atau disiplin pekerjaan untuk nantinya saya bisa tahu bagaimana sebetulnya manusia itu bermuamalah gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau mau yang ini Iya. mungkin bisa. Baik, jadi memang ilmu itu harus dipraktikkan ya Ustadz ya, gitu ya. Iya. Jadi banyak nih kegiatan Ustadz yang berhubungan dengan keilmuan terkait muamalah ini ya, insya Allah. Jadi Ustadz, memang tema kali ini kita mau mengenal nih lebih dekat terkait muamalah nih. Mungkin basic dulu ya Ustadz ya. Sebenarnya bagaimana sih kedudukan muamalah ya dalam dalam kedudukan fikih muamalah dalam kehidupan kita sehari-hari Ustadz itu. Apa saja sih yang diatur dalam fikih ya? Mungkin sudah masuk dalam ranah fikih ya untuk muamalah itu ya Ustadz ya. Gitu. Iya, Seperti apa sih Ustadz gitu? ya, jadi gini, simpelnya gini, manusia itu kan makhluk sosial ya. Setiap hari kita bersosialisasi manusia yang lainnya ya. Bangun tidur, kemudian kita kerja, belanja, nabung, nafkah, ya, membayar gaji, membayar kewajiban rumah, ya, melakukan kegiatan simpan pinjam atau pinjam minjam, bersedekah, wakaf, hibah, roh, banyak deh apa namanya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan setiap harinya begitu ya. Jadi bisa dibilang masalah ini fikih yang berkaitan dengan antar manusia. Jadi sistemnya itu horizontal antar kita sama manusia yang lainnya. Yang tentunya butuh kecermatan ya dan akan menjadi buruk nih kalau misalnya Islam nggak atur kegiatan antar manusia. Makanya dasar hukum fikih muamalah itu yang disepakati itu ada 4 ya. Disepakati Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Quran itu kaitannya sama dalil-dalil nakli yang tidak bisa diubah-ubah. Ya. Kemudian itu tuntunan daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma merupakan kesepakatan konsensus ulama dan kias merupakan analogi yang nantinya bisa dijadikan dalil. Dan perlu diketahui ya bahwa hampir 80% kehidupan kita itu sebetulnya berkaitan sama fikih muamalah. Kenapa? Oke. Karena di dunia gitu ya. Saya keluar rumah, ya, saya belanja. Saya harus tahu yang saya keluarkan uang ini halal atau ya, karena kaitan sama menjadi darah saya. Berapa banyak hadis yang kemudian disebutkan barang siapa yang makan makanan haram, ya, maka doanya tidak dikabulkan begitu ya. Fa anna yustajabu lahu Iya, iya, Ustadz. haram, masyarakat haram, wa biharam ya. Jadi kita juga harus perhatian dengan aspek-aspek kehidupan kita yang mungkin kita sering lewatkan gitu ya. Nah, kemudian gimana nih kita apa namanya mempelajari fikih muamalah ini begitu ya? Karena lagi-lagi kita kadang ya suka terjebak nih. Kalau saya bilang terjebak mungkin agak sedikit skeptis. Karena yang biasa kita pelajari itu adalah fikih ibadah, ya, sholat, Oke. puasa, haji, ya itu aja yang kita pelajari. Ya, padahal aspek terbesar 80% kehidupan kita itu adalah muamalah. Jadi harusnya yang kita pelajari itu sebetulnya fikih muamalah. Saya nggak bilang fikih ibadah itu tidak penting, tidak. Tapi fikih muamalah ini yang justru lebih luas begitu ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya agama itu adalah muamalah. Nah, kalau saya bilang agama itu adalah muamalah, kita flashback. Rasulullah SAW dulu menjadi seorang yang dikatakan al-amin. Karena dia berhasil menerjemahkan Islam dalam muamalah atau kehidupan sehari. Bayangkan, orang masuk Islam karena melihat kejujurannya Rasul SAW. Ketika melihat kejujuran Rasul, Ya. kenapa? Oh, orangnya amanah. Oh, apa namanya bisa untuk apa namanya berikan rahasia misalnya. Jadi orang dulu Yahudi, Nasrani dulu tuh nyimpan uangnya itu sama Rasul SAW. Jadi Rasul SAW tuh seperti safe deposit box kalau sekarang. Yang di situ ada ajar.
ada apa? Ada ajar, ada ujrahnya, ada biayanya, kurang lebih seperti itu. Ya, Rasul mengenakan biaya, ya kurang lebih seperti itulah. Tapi apa? Mereka tahu bahwasanya ini adalah orang yang terpercaya, al-amin. Dan dengan itulah mereka banyak masuk Islam. Jadi dengan muamalah, bukan ibadah. Rasul nggak ngajarin, hei kamu harus masuk agama Islam, kamu neraka, ya. Kamu kalau nggak sholat benar. Enggak, tapi Rasul menjelaskan ini agama Islam tuh begini nih. Kita nggak ada tuh yang namanya curi mencuri, ya. Nggak diajarin. Kita nggak diajarin untuk melakukan sistem riba yang sekarang sebetulnya jadi apa? Jadi momok di masyarakat, gitu ya. Kita diajarin tuh investasi bodong, ya, yang dilakukan oleh para crazy rich zaman sekarang, gitu kan. Ini saya kenapa ngomong gini? Saya dari dulu bilang, mana ada orang punya uang secepat itu, gitu loh. Nggak mungkin, gitu loh. Semua itu butuh peluh, ya, butuh keringat. Ini butuh proses. Ya, Rasulullah SAW menjadi seorang miliarder, ya, ketika itu Rasulullah SAW tuh melamar Siti Khadijah itu angkanya kurang lebih sekitar 1 juta US dollar. 100 untuk. Ya, jadi Rasul itu butuh proses, gitu loh. Nggak serta-merta jreng, ya, Rasul dilahirkan jadi kayak, enggak. Tapi di waktu umur 26 tahun, artinya orang umur 26 tahun adalah standar orang menjadi orang kaya itu umur 26 tahun. Kenapa? Karena umur 25 tahun. Karena Rasul SAW umur 25 tahun menjadi orang yang kaya. Ya, tapi Rasul SAW mempunyai target, sudah nggak kerja lagi. Bukan berarti itu kemudian kita nggak boleh kerja. Ya, nggak, ini kan beliau punya target sendiri kan. Itu amat besar gitu. Untuk muamalah manusia yang lainnya. Di umur 40 sudah mempunyai pasif. Dari umur 37 tahun sudah ada pasif income. Artinya udah naik ke arah ke 40, Rasul SAW sudah apa? Sudah ini pasif income yang kemudian jadi Rasul SAW tidak menghina atau menjelekkan orang yang kaya, tapi tidak juga, karena Rasul SAW pernah menjadi orang yang kaya, pernah juga menjadi orang yang miskin, gitu. Nah, jadi muamalah yang itu adalah kita memahami, kita mau bayar, ini saya akad saya apa nih, saya kalau saya pinjam nih. Dalam Islam nggak ada yang namanya pinjam. Pinjam itu tidak boleh duitkan. Kullu qardin jara fihi naf'an fahuwa riba. Semua pinjam meminjam yang di dalamnya ada manfaat itu adalah riba. Jadi kalau misalnya kita minjam, kamu saya kenakan nih ya, time value of money kan, kalau kita kan bahasa kan TMV. TVM ya, time value of money. Pokoknya kalau kamu rental uang kamu 1 bulan sekian. Misalnya 1 juta ya, saya kasih kenakan 10% per tahun gitu. Jadi 100.000 per tahun kalau kita minjem 1 juta per bulan. Kalau kita minjem 1 juta 1 tahun, kita 100.000 per tahun. Belum biaya-biaya lainnya. Ya, ini disebut dengan merentalkan uang. Yang sebagian orang memperbolehkan, tapi kita kan enggak. Ya, apa katanya Allah Subhanahu Wa Taala? Faqridullaha qardan hasana. Ya. Jadi kalau kita meminjemin orang uang, ini pinjemin dengan qardul hasan. Qardul hasan itu maknanya apa? Kita minjemin tapi kita nggak minta balik. Ya. Bukan berarti terus kemudian kita bilang, nanti saya dibilang dalil, oh itu ada dalam ayat kamu kalau minjemin udah jangan diminta lagi. Enggak ya, kita sebagai kan harus orang yang minjem harus mengembalikan uang tersebut karena pahalanya besar juga orang yang kembaliin uang tadi gitu ya, uang pinjaman tadi. Jadi semuanya ini karena punya diatur oleh Islam. Nah, Islam ada namanya pembiayaan. Namanya ada murabahah, ada musyarakah, ada mudharabah, itu pembiayaan. Tidak dalam serta-merta uang tapi bisa menghasilkan uang. Mudharabah, kita kasih modal, ya, dapat uang dikembalikan. Ya, dibagi hasil. Murabahah, ya, kita jual mobil, harganya kita jual 60 juta, 10 jutanya untung. Tapi ada barangnya. Lah kalau kemarin kan Crazy Rich kan jualan duit, jualan uang, masang bahkan masang naruh di angka ini. Kalau di angka ini masuk dia dapat, kalau nggak di angka ini dia nggak dapat. Ini bukan muamalah. Karena apa? Dia akan meruntuhkan ekosistem sosial di masyarakat. Yang kan, ya, yang miskin semakin miskin dan punya ekspektasi besar. Saya akan kaya nih kalau saya ikutan dia nih. Saya akan begini kalau saya ikutan dia nih. Jadi seperti itu, kurang lebih seperti itu.
Iya, baik. Jadi memang muamalah ini sifatnya dinamis sekali ya Ustadz ya, karena perkembangan zaman ini juga beda ya antara zaman satu dengan zaman lain, dan muamalah bisa menjadi solusi lah istilahnya agar istilahnya hubungan kita dengan masyarakat, dengan manusia itu sesuai dengan koridor syariah Betul. seperti itu ya Ustadz ya. Saya bilang muamalah itu bersifat fleksibel. Al-murunah dalam Islam Iya. disebut flexibility, fleksibel. Jadi dia eh, tidak kemudian serta merta sedikit-sedikit haram ya. Makanya ada kaidah al-muamalah bahah hatta yadullu dalil ala tahrimiha. Asalnya Hmm. muamalah itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang kemudian mengharamkan. Ini jelas ya. Kenapa? Ya, kita kita boleh nggak kita beli barang A misalnya? Oh nggak boleh. Kenapa nggak boleh? A-nya ini barangnya ini misalnya barang yang objeknya haram, misalnya khamr atau misalnya yang ada unsur babinya. Akadnya benar gitu loh, akadnya benar jual beli, tapi barangnya haram. Ada Iya. lagi barangnya halal, tapi akadnya buruk gitu ya. Ya kamu kalau ini kamu saya kasih denda misalnya, ya denda lagi. Atau punya punya cara biar mengembangkan uang dengan caranya sendiri. Jadi manipulasi demand. Kalau di pasar modal lah ada yang namanya bay'un najash. Ya, Ya. manipulasi demand. Ya, digorengan lah ya. Seolah-olah ini bagus gitu kan, padahal mah jelek gitu kan. Dan ini permintaan palsu inilah ini yang kemudian nggak Ya. bagus. Dan sebenarnya tidak diperbolehkan juga di bukan non syariah begitu ya. Jadi sebetulnya syariah itu bukan lagi satu arah, tapi memang seolah-olah mengajarkan kepada yang non syariah begini kita adil sama orang tuh begini. Oke. Baik, tadi kalau misalnya muamalah itu sifatnya dinamis ya, tadi kalau misalnya kulu syai'in halal gitu. Jadi setiap boleh ya, setiap sesuatu itu al aslu fil muamalah ya, hatta ya dulu dalilun ala tahrimiha gitu, sampai Iya. datang dalil atas pengharamannya. Nah, kalau bedanya sih Ustadz dengan ibadah seperti apa sih Ustadz gitu ya, dengan fikih ibadah gitu ya. Oke, saya sebetulnya ini pertanyaan menarik. Kenapa menarik? Karena Hmm. belum tahu. Jadi gini, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, ulama itu membagi fikih itu menjadi beberapa bagian. Ada yang bilang 4 bagian, ada yang bilang 3 bagian, ada yang bilang 2 bagian. Saya bahas sedikit. Ulama bilang katanya fikih itu dibagi menjadi 4 bagian. Apa aja? Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih munakahat, fikih jinayat. Oke. Fikih ibadah tentang ibadah, fikih muamalah tentang muamalah, fikih munakahat tentang nikah yang di dalamnya ada ada cerai, ada pernikahan, ada hulu, ada macam-macam. Ya. Ada juga fikih jinayat, fikih tentang hukum pidana. Di dalamnya ada hudud, ada kisas dan lain sebagainya. Ya, ada hukuman ya. Nah, ada juga yang membagi menjadi 3 bagian. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih jinayat. Fikih ibadah tentang ibadah. Sholat, puasa, zakat, ya, taharah, ya, kebersihan. Ya. Kita mau sholat, caranya gimana? Berwudu, diajarkan di dalam fikih ibadah. Fikih muamalah, dan fikih muamalah, di dalamnya ada yang namanya munakah. Karena di dalam fikih muamalah, ada yang namanya akad. Kalau kita nikah kan ada surat ijab kabul ya. Maka Makanya ini ijab dimasuk kabul. di fikih muamalah. Jadi nggak dimasukkan di dalam fikih tersendiri begitu. Tapi karena banyak orang yang banyak buku yang kemudian banyak sekali ya membahas tentang munakahat, makanya kadang fikih munakahat itu disendirikan. Ada juga fikih jinayah. Itu sama ya seperti tadi hukum pidana, hudud, kisos dan lain sebagainya. Dan ada juga yang membagi menjadi 2 bagian, fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Fikih muamalah di dalamnya semuanya ada, pidana, kemudian tentang pernikahan, kemudian tentang kehidupan sehari-hari ya, tentang simpan pinjam, buyur, jual beli ya, tentang rohan, tentang wakaf, tentang hibah, tentang apalagi ad-dhaman, tentang dan lain sebagainya. Segala macam tentang muamalah ada situ, mudharabah, musyarakah, kemudian murabahah. Jadi semuanya tentang muamalah ada di situ. Dan ini yang kemudian kita sepakati bersama bahwasanya fikih itu dibagi menjadi 2. Fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Fikih ibadah kaitannya cara kita beribadah sama Allah bersifat vertikal.
Dari mulai cara bersuci, cara berwudu, cara mandi. Ya, kalau kita mandi junub, gimana hukumnya? Ya, apa caranya seperti apa? Kalau kita mandinya nggak benar, kita nggak bisa sholat. Kalau kita nggak, karena kita mandi junubnya belum belum benar, bersucinya kita belum benar, kita nggak bisa sholat. Nah, ini diajarkan semua di fikih ibadah. Zakat, puasa, haji, ada turunannya semuanya. Kok zakat dimasukkan di dalam fikih ibadah, Ustadz? Misalnya gitu ya, ada pertanyaan. Kan itu ada kaitannya sama duit, itu ngasih ke orang. Ya, zakat itu merupakan kewajiban kita yang harus kita keluarkan kepada orang yang membutuhkan. Dan ini adalah perintah Allah. Ya. Amwalihim sadaqatan tutahhirahum wa tuzakkihim. Nah, ini jelas nih. Ya. Ambil dari harta mereka sedekah. Sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Ya. 2,5% dari total harta kita. Ya, kalau sampai setahun 20 dinar ya, atau sekitar 45 juta ya, uang. Sampai setahun terkumpul segitu, dikeluarkan berapa persennya. Kok banyak sekali, Ustadz? Emang itu haknya orang. Dan ini yang nggak bisa kita tawar-tawar, bukan kayak fikih masalah gitu ya. Ini semua diatur jelas lewat Al-Quran dan juga hadis. Makanya ada kaidah. Itu ibadah at-tahrim hatta yatulad dalil ala ibahatiha. Asalnya ibadah itu adalah haram. Sampai ada dalil yang mengatakan sebaliknya. Atau dalil yang mengatakan kebolehannya. Nih, asalnya ibadah, sholat, sembahyang. Saya tanya sama teman-teman mungkin yang nonton. Kalau Rasul SAW nggak ngajarin, kita ibadahnya kayak gitu. Jadi nggak ada proses penyembahan itu. Proses sembahyang kepada Tuhan itu haram dulu. Sampai Rasul kemudian mencontohkan bagaimana cara kita beribadah. Sampai Rasul naik ke atas Sidratul Muntaha, ngambil amanah. Baru kemudian dibawa ke bumi, disebarkan kepada umatnya. Prosesnya gimana? Kata Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli," katanya Rasulullah SAW. Sholatlah engkau seperti layaknya aku sholat. Gimana sholatnya Rasulullah SAW ditunjukkan. Sayyidina Utsman menunjukkan, Sayyidina Umar, semuanya melihat bagaimana cara Rasulullah SAW sholat. Rukunya seperti apa, sujudnya berapa kali, Fatihah, kemudian ma tayassara minal Quran. Jadi semua ini diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fikih ibadah. Jadi teman-teman sering pelajari itu apa? Fikih ibadah. Ini kira-kira boleh apa enggak, Ustaz? Padahal yang paling banyak di masyarakat itu adalah fikih muamalah. Fikih muamalah mengatur cara berinteraksi manusia dengan manusia yang lain. Ini kaitannya Muslim dan juga non-Muslim. Ya. Mau itu Muslim ataupun non-Muslim harus sama. Ya. Dan kita memang kebanyakan kan berkaitan sama manusia. Ya. Kalau belanja, pinjam uang, ya, kemudian investasi, bagi hasil. Kenapa? Kenapa kok bisa seperti itu? Saya tanya kenapa? Karena kita hidup di dunia butuh ongkos. Ya, butuh ongkos. Gak bisa buku. Ya, kita bilang walillahi ma fis samawati wal ardh, ini adalah kepemilikan Allah SWT. Kita ambil buku, mencuri masuknya itu. Makan, saya lapar, saya harus minta silakan kamu harus berikan makanan kepada saya, ini adalah rezeki yang kamu berikan kepada saya. Karena Allah SWT sudah mengatakan ya wa 'alallahi rizquha. Kamu harus memberikan, enggak, butuh ongkos. Butuh ongkos, butuh uang. Ini yang kemudian kita harus pelajari. Gimana cara mendapatkan duit yang halal? Gimana cara kita menafkahkan keluarga? Keluarga kalau nggak kita nafkahkan, apa yang terjadi? Ini yang kemudian banyak terjadi di masyarakat. Bisa digali lagi, Pak Mas Ari. Ya, baik. Semakin menarik, Ustaz. Jadi memang kalau ibadah ya sudah diatur ya, dari sananya memang sudah seperti itu ya, jangan dimodifikasi lagi ya, Ustaz ya. Nah, kalau misalnya kita bilang sholat duhur 3 rakaat nih, kayaknya saya lebih cocok 3 rakaat. Sah nggak sholatnya? Nggak sah sholatnya. Mau kalian itu ikhlasnya lillahi ta'ala. Saya ikhlas lillahi ta'ala. Kata Allah SWT dalam surat Al-Imran 31 disebutkan, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katanya Allah SWT, katakanlah wahai Muhammad, ya, kalau engkau ya mencintai Allah dan Rasulnya, maka ikutilah aku. Ya, ini ngomong ke siapa? Ke umatnya. Kalau kalian pengen mengikutiku selamat, maka ikutilah aku.
Ini ittiba' bir rasul yang pertama. Yang kedua. Yang pertama Ta'ala. Wa ma'miru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak aku perintahkan engkau wahai manusia kecuali dengan apa? Ikhlas. Illa liya'budullah mukhlisin. Beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas kemudian berbuat mengikuti apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Dua syarat ibadah itu dua. Jadi kalau ibadah nggak sesuai sama tuntunan Rasul bukan ibadah namanya. Ibadah nggak ibadah. Makanya ibadah tuh ajak ya sudah peraturannya sudah lebih kuat. Malah yang masih harus butuh diskusi dan lain sebagainya. Silakan. Siap, menarik Ustadz. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan ditulis di kolom komentar ya. Ini sangat menarik nih diskusi dengan Ustadz Idrus ini terkait muamalah. Nah Ustadz, tadi kita bicara muamalah itu kan luas ya, mencakup kehidupan sehari-hari kita ya, munakahat segala macam. Tapi kalau di Indonesia, kenapa sih kalau muamalah itu fokusnya lebih ke ekonomi atau keuangan syariah, Ustadz, gitu ya? Arahnya selalu ke sana seperti itu. Nah, gimana Ustadz menurut pandangan Ustadz? Nah, itu bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia. Oh, iya. Seluruh dunia Ustadz ya? Di seluruh dunia. Jadi persoalan ekonomi ini, ya, persoalan ekonomi dan keuangan ini menjadi hal yang sangat signifikan. Kenapa? Karena terkait dengan keberlangsungan hidup. Ya, karena terkait dengan keberlangsungan hidup. Jadi yang saya ceritain, nggak mungkin saya ke tempat buku. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ini kepunyaan Allah dan juga yang ada di dalamnya, kepemilikannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Jadi kita datang ke satu tempat, kita nggak bakal mungkin kita bilang begitu. Butuh ongkos. Hidup tuh butuh ongkos. Makanya salah satu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya arba'un minas sa'adat, katanya Rasulullah SAW. Ada 4 kebahagiaan dunia, ya. Disebutkan al-maskanul wasi'. Ya, al-maskanul wasi' itu rumah yang luas. Rasul nggak bilang rumah yang mewah, tapi rumah yang luas. Kemudian al-markabul hani. Al-markabul hani itu kendaraan yang enak. Nggak bilang mewah dipakainya. Dunia lagi, ya. Rumah dunia lagi kan. Wal jarus saleh, ya. Tetangga yang soleh, ya. Itu kaitan sama muamalah lagi. Ya. Hidup di dunia. Nah, terus kemudian yang terakhir adalah al-mar'ah muamalah lagi. Jadi 4 kebahagiaan di dunia. Semuanya tentang muamalah. Tapi ujungnya dibungkus semuanya dengan ibadah. Jadi seluruhnya itu jika dilakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah bukan berarti muamalah itu bukan ibadah, tapi muamalah itu adalah ibadah juga. Cuman kayak misalnya kita nih seseorang mencari nafkah dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai sore lah. Dia baca Qur'annya kurang. Tapi dia cari uangnya tuh serius gitu, berangkat pagi pulang sore, punya kewajiban gitu, seorang bapak, seorang ayah. Kenapa? Dan alhamdulillah bisa seperti itu. Kenapa? Ini bisa sama pahalanya dengan mereka yang membaca Quran satu hari full. Mereka punya kewajiban yang kemudian dilakukan. Ini makanya, dan ini fokusnya selalu ekonomi dan keuangan. Kenapa? Kan banyak sekali urusan tipu menipu ada di sini. Ya, tipu menipu banyak di sini. Di mana? Di keuangan dan juga ekonomi. Ya, teman-teman yang nonton live ini, tipu menipu paling banyak. Ya, nggak jelas paling banyak di sini. Ya. Perjudian paling banyak di ekonomi dan juga keuangan. Riba paling banyak di mana? Di ekonomi dan keuangan. Saya sebutin di kita udah banyak banget. Manipulasi di mana tuh bai'un najas paling banyak di mana? Di keuangan. Nggak mungkin kan dia di tetangga gitu kan, dia ketemu tetangga dia dia kaitannya sama paling banyak sama, dan paling banyak Rasul SAW menghabiskan waktunya sebagai seorang pekerja wira swasta dan juga investor itu selama lebih daripada 20 tahun. Ya, bisa dibayangkan teman-teman, dari umurnya Rasul SAW 8 tahun ya menjadi seorang intern, kemudian menjadi seorang pekerja, kemudian menjadi seorang wira swasta, kemudian menjadi seorang investor. Itu bisa lebih daripada 30 tahun. Bisa lebih daripada 25 tahun. Ya, melebihi daripada beliau jadi seorang Rasul itu sendiri. Ya, Rasul SAW diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun. Ya, 40 tahun sampai Rasul SAW meninggal tuh
63 tahun. Artinya banyak beliau menjadi seorang yang bermuamalah, dan paling banyak Rasul SAW kaitannya uyur, jual beli. Oke. Perlahan kaitannya sama simpan apa namanya safe deposit box pada saat itu ya, atau al-amanah ya. Kemudian wadiah Rasulullah SAW pegang juga amanahnya orang-orang. Jadi banyak sekali teman-teman ya. Ini kaitannya sama ekonomi dan juga keuangan. Makanya kemudian timbul berapa banyak bank Islam bank syariah di Indonesia. Kemudian banyak fatwa yang menjelaskan tentang Dewan Syariah Nasional. Kaitannya sama 38 teman-teman semua yang dirahmati Allah, 38 fatwa lebih. Saya update lagi berapa fatwa lagi. Ada lagi pasar modal syariah ya, kaitan sama investasi gitu ya, investasi. Iya. Sudah tinggi harganya sekarang. Jadi dahsyat sekali teman-teman. Iya, jadi mungkin masyarakat kita masih fokus terhadap ini untuk makanan ya misalnya ya, ini halal atau haram gitu ya. Kalau dimakan halal atau haram gitu. Tapi mungkin kurang fokus ya bagaimana cara mendapatkan harta untuk membeli makanan itu ya Ustaz ya. Jadi makanya perlu diatur lebih ya di situ ya Ustaz ya. Muamalah itu ya. Makanya kenapa kita sebagai manusia itu kita diminta untuk belajar ya. Makanya dalam salah dan kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun, katanya Allah Subhanahu wa taala, disebutkan kul hal di sini ya yufidun nafi. Artinya hal di sini artinya la. Oke. Tahu ya. Orang yang tahu dan yang tidak tahu itu nggak sama. Ya, jadi teman-teman semua yang dirahmati Allah, ya ini bagus banget acara ini. Kenapa? Saya bilang kenapa? Karena jarang fokus ngurusin muamalah. Fokusnya di ibadah. Saya bilang bagus, ibadah itu bagus. Saya nggak bilang ibadah itu kita mempelajari fikih ibadah itu jelek, tidak. Tapi Anda punya 80% yang harus Anda pelajari di fikih muamalah, di dalam kehidupan Anda itu tentang fikih muamalah. Ya, kita bahas tentang kita sholat kita bagus ya, khusyuk, tapi kita lupa ternyata wawudhiya biharam. Kita lupa ternyata kita uang bank, misalnya uang bunga bank, kita nggak sisihkan tuh ya, uang ribanya itu berapa yang ada di situ tuh kita sisihkan, kita lupa, kecampur jadi satu semua ya. Kemudian kita lupa kita naruh duit ya, misalnya di trading forex misalnya, naruh duit di situ, kita lupa kalau itu adalah sebuah acara tuker-tukeran ini aja, nasib aja gitu kan. Yang satu buruk, yang satu nasibnya jelek gitu, yang satu nasibnya baik gitu, baik dan terpetik ya. Jadi kayak orang seperti tidak mengetahui bahwasannya sholat Anda itu tidak diterima kalau Anda makannya itu nggak benar gitu loh. Makannya Anda itu baru benar ketika Anda mempelajari fikih muamalah dengan benar, bukan sebaliknya. Bukan kemudian ibadah yang ngikutin muamalah, tidak. Jadi barang yang daging yang misalnya di pasar umum lah ya, pada umum. Ada misalnya kayak yang kita beli barangnya, kalau kita beli barang nih, kita naruh duit nih, duit misalnya 150.000 lah, tapi kita nggak tahu beli apa. Ada namanya seperti vending machine gitu, mystery box gitu loh, beli mystery box. Itu horor. Tapi kita nggak sadar. Ini sesuatu Anda mengeluarkan uang. Anda melakukan transaksi loh. Ingat, Anda sudah melakukan transaksi loh. Bukan Anda tidak melakukan transaksi. Anda melakukan transaksi. Ketika Anda melakukan transaksi, Anda harus tahu apa yang Anda transaksikan itu harus halal, gitu loh. Investasi, ya. Dia nggak tahu. Oh, saya naruh sahamnya di tempat ya yang kira-kira menguntungkan lah nih Ustadz, saya udah ini, ternyata naruhnya di bank konvensional misalnya, itu nggak benar gitu, itu hasilnya haram. Ini duitnya gede Ustadz, iya, maksudnya duitnya gede itu artinya memang itu enak gitu. Itu di-create lewat hal-hal yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebih seperti itu.
Ya, ya tadi Ustadz sudah banyak ya mencontohkan transaksi-transaksi yang bertentangan ya dengan prinsip syariah ya. Gitu. Boleh nggak sih Ustadz didetailkan lagi gitu? Kira-kira transaksi seperti apa lagi sih yang kira-kira sering nih kita jumpai gitu, tapi ternyata itu tidak sesuai dengan prinsip syariah atau bertentangan dengan prinsip syariah gitu Ustadz. Oke, ini terkait sama transaksi apa saja ya kira-kira bertentangan dengan Ya, prinsip. Ya, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita akan tahu ya. Sebetulnya sih simple aja sih. Ketika ada ketidakadilan dalam sistem apa namanya sistem kita, sistem kehidupan kita, ini ada yang nggak adil saja. Itu Anda harus tahu bahwasannya itu dia sedang melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dilu huwa aqrabu littaqwa, katanya Allah Subhanahu wa taala, berlaku adilah karena adil itu takwa. Nah, makanya yang pertama ya, Anda harus tahu bahwasanya riba. Ya, riba ini suara saya terdengar ya. Riba ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba ini ada tambahannya. Ya, kalau dalam simpelnya, riba dalam tukar menukar, ya, riba dalam simpan meminjam, pinjam meminjam. Ya, riba dalam tukar menukar, kita tukar barangnya, ya, yang sama, ya. Misalnya kalau sekarang uang ya, itu yang simpel aja. Ya, uang lebaran, seperti kan mendekati uang lebaran. Ya, kalau mau beli silahkan yang bagusan dikit bisa, tapi tambahin 5.000. Jadi kalau saya beli 100.000 misalnya, dipotong jadi 95.000. Jadi isinya uang lembaran itu sisanya 95.000. Padahal uangnya sama, ya, tapi yang satu baik, satu buruk bentuknya. Ini simpelnya seperti itu. Nah, kalau riba yang apa namanya pinjam meminjam, kita semua sudah tahu, ya. Ketika apa namanya dia pinjam sekian, Anda harus bayar tadi itu ya, time value of money, merentalkan uang. Ya, uang direntalkan, nih kamu saya kasih pinjam misalnya 1 juta, nah, harusnya dibalikin 1 juta juga ya, tanpa ada ya, kesepakatan nih, tanpa ada kesepakatan kamu harus balik. Itu kan merusak ekosistem keuangan dunia. Tapi kita merentalkan uang kita, boleh kamu pinjam uang saya, pakai uang saya. Jadi uang itu dijadikan komoditas. Ingat, uang itu adalah alat tukar, ya. Ya, uang itu bukan komoditas. Ustadz, tapi kan Ustadz sekarang kan bilang itu ada hadisnya wadhahab bidhahab. Sekarang kok dahab boleh dibeli pakai uang? Ya, zahab sekarang adalah sebuah komoditas, bukan alat tukar. Ada orang yang tukar uang. oke. Nggak ada. Kita sepakat itu ya. Nggak ada Ustadz, nggak ada. Uang saya pengen dong. Tukar menukar ada alat untuk bayar pakai gold gitu ya, di mana gitu di Ya, warung Alfamart pakai uang ya sekarang ya. Jadi ya, uang disepakati menjadi alat tukar, ya, bukan kalau gold bukan alat tukar tapi sebagai komoditas, sebuah barang. komoditas. Ya, boleh kita beli benda tersebut pakai uang, ya. Nah, makanya kenapa investasi paling aman, paling baik adalah di emas begitu ya, karena emas itu stabil, tapi memang lama Oke. ya, long time. Lain bisnis kita nanam modal lain lagi. Kalau nanam modal kita punya kesempatan untuk kemudian bisa terbang ya, dalam tanda petik ya, bisa kemudian bisa tinggi. Tapi ingat, dalam Islam mengatur juga kerugian. Jadi kalau ada juga orang rugi, itu diperbolehkan ya. Nggak ada tuh orang bisnis untung mulu tuh, nggak ada ya. Mana ada orang bisnis untung mulu, kan nggak pernah ya. Orang kaya itu pasti bisnisnya pasti pernah rugi, nggak mungkin nggak. Orang kaya bisnisnya pasti pernah rugi. Kalau orang kaya bisnisnya untung mulu, saya rasa dia bukan orang kaya ya, dia orang yang ya pura-pura kaya ya, seperti itu. Crazy rich lagi ya saya. Balik ke crazy rich lagi ya. Balik Untung terus ya. maunya untung. Nah, kemudian yang error ya teman-teman ya, ketidakjelasan, nggak jelas dalam beli barang itu tidak jelas, spesifikasinya itu nggak jelas. Kayak saya misalnya, saya masuk ke salah satu marketplace, di dalam kita harus jelaskan al-bai' mausufun bidhimmah, harus dijelaskan ya barangnya itu seperti apa, karena kita nggak tahu barang, kita nggak pernah ketemu sama orangnya.
kita nggak pernah ngelihat sama orangnya seperti apa modelnya, ya, barang itu seperti apa, ya. Jadi kita harus tahu, ya, mausufun bidzim secara detail spesifikasinya. Handphone, kameranya sekian, ini sekian, ini, dalam boxnya ada ini, dijelaskan semuanya. Ketika sampai ada yang kurang, kita bisa komplain, ya, kita bisa berikan khiyar di situ, ya, khiyar aib, atau khiyar ghaban kalau misalnya kemahalan. Ya pokoknya intinya apa? Kita masih punya kesempatan untuk bisa mengembalikan. Ya, kalau tidak, maka itu adalah ketidakjelasan. Ya, kalau zaman dulu contohnya tuh lucu-lucu di zaman jahiliyah begitu, ya. Ya, beli anak unta yang masih ada perut, ya. Nggak tahu itu lahirnya selamat atau tidak gitu kan. Kita harus lahir dulu selamat baru kita bisa beli. Membeli burung yang ada di atas langit misalnya. Itu tuh burung saya tuh lagi terbang tuh, itu kamu beli dong, bisa? Nggak bisa dong, karena kan dia nggak jelas. Ya, burung, walaupun itu burungnya yang terbang tadi misalnya punyanya dia gitu misalnya, tapi kan kita nggak tahu yang mana gitu kan. Ya, banyak hal yang ketidakjelasan kita pahami. Pokoknya kalau ada ketidakjelasan harus dijelaskan dulu. Kalau nggak kita beli, maka itu berpotensi haram, ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, an bai' gharar, ya, Rasulullah SAW melarang bai' yang ada ghararnya. Kemudian maisir, ya, maisir artinya perjudian, ya teman-teman, ya, maisir artinya perjudian. Ya, perjudian ini ya qimar, ya, seperti yang dilakukan para trader itu biasanya pakai yang namanya penipuan, ya, seperti qimar, seperti perjudian. Zero sum game. Zero sum game itu apa, Ustadz? Zero sum game itu satunya itu ada yang nggak dapat. Pas satunya itu dapat, yang lain nggak dapat, kalah semuanya. Kita pasang di satu tempat A, yang lain semua kalah, uangnya kembali ke yang menang. Nah, ini namanya ini yang tidak diperbolehkan, ya. Kalau gini, ini semuanya berpotensi merusak ekosistem. Kenapa? Karena orang nggak akan semuanya pada main untung-untungan aja. Enggak, saya mendingan saya judi aja. Saya punya uang $100, saya bawa ke tempat yang, ya, kira-kira orang banyak yang tergila-gila, situlah ke tempat judi misalnya. Pulang-pulang misalnya bawa misalnya $10.000, kan banyak, ya. Wah, ini kerjaan nih. Besok ke situ lagi dia, habis lagi uang, ya kan, $1.000 habis. Waduh, berarti saya harus kembali lagi nyari duit lagi sama orang. Jadi begitu seterusnya. Ini merusak ekosistem. Dan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki ekosistem, bukan sebaliknya. Kalau semua orang berlaku seperti itu, apa yang terjadi? Ya, bisnis itu harus dengan cara yang mulia, menghasilkan uang itu dengan cara yang mulia. Makanya orang tuh, banyak orang punya anaknya itu, ya, tambah nggak karuan gitu loh makannya. Karena apa? Makannya dikasih makan haram. Ya, cari uang yang paling yang kita, yang tanpa ada syubhatnya, diberikan kepada Tuhan, diberikan kepada orang tua, diberikan kepada sedekah dan sebagainya. Harta yang halal. Untuk apa? Untuk kehidupan kita. Orang hafalannya susah banget gitu, ya Allah, Ustaz nggak hafal-hafal nih ayatnya misalnya. Cek dulu, jangan-jangan makanan kamu ada yang nggak halal gitu. Jadi karena walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, katanya Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Kita ingat nggak? Bisa ingat nggak cepat Al-Quran? Kan sulit kan? Misalnya makan, tapi kalau makannya baik, insya Allah sangat dipermudah oleh Allah. Kemudian tadlis, ini penipuan, dan banyak lagi, ya. Penipuan, kemudian batil, suatu hal yang menimbulkan mudarat, ya. Kemudian riswah, suap menyuap, ya. Kemudian syubhat, nggak jelas nih halal karena sudah tercampur, ya. Kemudian juga ihtikar, ya, menimbun, kayak itu minyak goreng tuh, ya. Itu ada yang nimbun buat melambungkan harga. Cara melambungkan harga itu seperti apa? Bahan pokoknya ditimbun. Ya. Jangan kita dikasih arahan suruh melakukan hal yang sebaliknya, ya, seperti hal-hal yang kita merebus dan sebagainya. Ini adalah hal yang harus kita fokuskan. Ya, apa? Masalah penimbunan. Kemudian melambungkan harga. Ya, najas, ya, bai'un najas, talaki rukban, ya, ba'at alal ba'at, ya. Bai'un najas itu yang sekarang, ya, terkenal sekali, ya, di pasar modal gitu, ya.
Ini yang kemudian banyak hal yang kita khawatirkan ya. Cara mereka melambungkan harga. Semuanya ini yang bertentangan dengan prinsip syariah dan banyak lagi. Kalau dijelaskan mungkin nggak akan habis di sini. Iya baik, terima kasih. Memang banyak sekali ya transaksi-transaksi yang dilarang ya istilahnya. Nah ini Ustadz, mungkin kita beralih ke pertanyaan audiens nih Ustadz ya. Ada dari Mas Heri Setiawan nih. Habib, terkait muamalah di pasar modal syariah, masih ada yang berpendapat transaksinya tidak real dan dianggap tidak memenuhi rukun jual beli. Itu bagaimana ya Ustadz? Begini, ini kalau kita mah simpelnya gini lah ya. Semua yang ada di pasar modal yang ketika ada ya sudah ada sudah pasti saya sudah. Jadi itu pertama, ini bagusnya Indonesia ya teman-teman. Saya belum masuk ke inti permasalahannya. Saya ingin mengatakan bahwasannya di Indonesia itu ada namanya centralized centralized. Jadi dalam satu board khusus membahas tentang transaksi syariah di Indonesia, transaksi yang mana syariah, yang non syariah. Jadi kita ini sebetulnya sudah disajikan dengan hal-hal yang sangat-sangat simple. Ada syariahnya halal. Ya, ada syariahnya halal, asalkan lulus OJK ya, asalkan lulus lembaga-lembaga terkait lainnya ya. Ini penting. Jadi hukum positif dan hukum positif dan hukum syariah jadi satu di Indonesia untuk permasalahan transaksi. Ini bagusnya. Nah kemudian ketika kita nggak jelas katanya, nggak jelasnya di mana? Oh, nggak jelasnya karena nggak ada barangnya. Barangnya itu adalah porsi saham kita. Ya teman-teman ya, namanya juga modal ya. Saya misalnya punya perusahaan, ya saya butuh modal misalnya. Perusahaan ini saya butuh modal. Ketika perusahaan ini butuh modal, orang yang memberikan uang kepada saya untuk diinvestasikan mempunyai sekian persen kepemilikan saya. Artinya apa? Pabrik tadi, yang bentuknya fisik tadi, kemudian barang-barang yang ada di dalamnya, kemudian transportasi yang ada di dalamnya, semuanya aset-aset itu dimiliki olehnya sekian persen. Ya, jadi teman-teman tuh pahami itu ya. Jadi jangan enggak ini enggak halal nih karena barang enggak ada kelihatan belakang. Ibarah ya, antamlik itu adalah kamu punya bukti pemilikan tadi adalah dengan surat ataupun pernyataan bahwasanya kamu punya sekian lembar. Jadi jangan dibolak-balik ya. Itu enggak justru sebaliknya. Ini lebih real, lebih jelas, ada kegiatan usahanya. Ya, ada kegiatan pembelian dan juga penjualannya. Lebih real, ada barangnya. Yang ada komoditasnya itu sudah jelas, ya, asal komoditasnya halal ya teman-teman ya. Asal komoditasnya halal. Dan kita punya berapa banyak Mas di pasar modal syariah? Yang efek syariah ada hampir Ya, 400 atau 300 sekian, hampir 400 ya. Nah, saya update kemarin 450 lebih dari total 700 yang ada di Indonesia. Artinya ya almost berapa persen ya? Ya lebih dari 50% teman-teman yang dirahmati Ya, Allah. 60% insya Allah. 60% yang ada di efek itu syariah. Ini jarang loh teman-teman ya. Teman-teman boleh cek. Saya mungkin termasuk orang yang sangat mengendorse. Kenapa saya mengendorse? Ini teman ya, bukan berarti saya mengiklankan, tidak, tapi ini bentuk dan ini pasar yang jarang dimiliki oleh orang-orang ya. Mungkin yang punya di situ hanya sekitar 5 sampai mungkin 7%. Nggak banyak, mungkin saya rasa di bawah itu. Semuanya masih main di tempat-tempat yang nggak jelas lah. Ketik tuh ya tadi tuh ya kayak jadi kaya cepet itu tuh. Padahal Allah SWT ajarkan kepada kita, carilah barang yang halal. Ini Rasul SAW diajarkan kepada kita semua, ini cari barang yang halal, cari barang yang real. Boleh kita tukar uang dengan uang, nggak boleh kita riba ya. Nah Rasulullah SAW an bai'ul gharar ya, tajli ya. Ini yang kemudian kita harus berikan konsentrasi penuh gitu ya.
ketika kita mau mengelola keuangan kita. Cari tempat yang baik, cari tempat yang oke. Dan masa pandemi, teman-teman semua, masa pandemi, ini kehebatan pasar modal dan juga di Indonesia ya, kegiatan investasi permodalan di Indonesia ya, justru naik drastis. Tahun 2020-2021 tuh naik drastis dibandingkan dengan keuangan. Ini ya, kita apresiasi sekali. Dan kerennya lagi kita punya ahli syariah pasar modal ASP yang kemudian mengkontrol retail. Indonesia ini diakui di dunia, teman-teman semua yang dirahmati Allah, diakui di dunia, bukan cuma di dalam negeri saja ya. Diakui di dunia sebagai yang memiliki sistem keuangan syariah yang paling baik. Ya. Kenapa? Karena terlalu detail. Orang Indonesia ini detail sekali. Para ulama-ulama kita tuh detail sekali. Jadi kita bersyukur kita punya ulama-ulama di Dewan Syariah, ya, di ahli syariah pasar modal, di Dewan Pengawas Syariah. Mereka mengkontrol dengan baik, mengikuti fatwa yang ada, dan yang kemudian kita apresiasi. Ya, artinya secara rukun jual beli tadi kayak saham itu sudah memenuhi ya sebenarnya Ustadz ya. Ada penjualnya ada gitu ya. Ya, membelinya ada, barangnya ada, kemudian akadnya pun ada ya. Kita kalau di pasar modal syariah dipersamakan akadnya dengan bai'ul musawamah ya Ustaz. Jadi jual beli berkelanjutan kalau di saham ya. Betul. Jadi memang terjawab ya Ustaz ya, sebenarnya bukan tidak real ya, tapi memang sudah memenuhi unsur apa tadi rukun jual belinya tadi ya, saya memenuhi. Betul. Ya. Semuanya sudah ada di dalam. Jadi tinggal ya tinggal kita lihat yang mana yang kemudian, karena orang kadang tuh melihat ada barangnya, ya, dibilang nggak ada barangnya, saya beli nggak ada barangnya. Iya, padahal script plus ya sahamnya saat sekarang udah nggak pakai kertas lagi. Iya. Sudah script plus, iya. Sudah lebih modern. Baik, Sat. Punya kepemilikan. Ya, baik, Sat. Kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin Sat, pertanyaan dari Indomay, transaksi saham bank dan pabrik rokok itu haram kah, Sat? Gitu. Ataukah masih ikhtilaf ulama? Soalnya ada seorang ustadz yang borong saham bank. Nah, itu gimana, Sat? Iya, kalau saham di bank konvensional kita semua sepakat ya. Jadi ada 3, teman-teman. Ya, pertama itu saham rokok. Itu, tapi simpelnya gini sih. Kalau saya sih, ini saya jelasin rokok, minuman keras, bank. Ada 3 dulu ya. Saya mau jelasin yang setelah ini. Simpelnya gini, kita punya namanya daftar efek syariah. Ini teman-teman tuh mudah banget. Teman-teman tuh nggak usah repot. Kita ini sudah disediakan lewat sistem yang sangat brilian dan baik. Di daftar efek syariah tadi, ketika ada yang melanggar satu efek atau satu permodalan lah ya, kita yang belum paham masalah efek gitu ya. Satu item yang di dalam pasar modal tadi ya, salah satu perusahaan tadilah ya, melakukan perbuatan atau hal yang kemudian diharamkan. Artinya misalnya bunganya dia dia misalnya bisa dibilang untuk permodalan dia lebih dari 45% dihasilkan dari atau diambil dari bank konvensional lebih dari 45%. Kalau di bank 45% masih oke begitu ya. Itu diambil dari bank konvensional karena kan susah juga ya kita permodalan juga kalau nggak dari bank konvensional misalnya. Dan itu tapi diperbolehkan, tapi nggak boleh banyak, nggak boleh lebih dari 45%. Kenapa kok 45%? Ya kan kita merdeka tahun 45, simpelnya gitu aja lah ya. Jangan terlalu diperpanjang lagi lah. Karena orang 45% ternyata kenapa? Tapi intinya ulama di Indonesia semua sepakat boleh ngambil pembiayaan dari dari bank konvensional, tapi nggak boleh lebih dari 45%. Ketika lebih dari 45%, daftar syariah kemudian identifikasi, karena kan dia teman-teman semua asal tahu ya, ini diperiksa setiap tahun 2 kali. Mei sama bulan apa, Pak? Saya lupa. Bulan September ya? Ya, Mei dan November, Ustaz. Mei dan November. 2 kali diperiksa, teman-teman. 2 kali diperiksa, artinya 6 bulan itu diperiksa. Nah, ketika mereka tidak sampai ke ke tahapan yang diminta, itu akan keluar dari daftar efek. Dan kita ntar diminta opsinya. Masih maukah Anda berada di sini atau Anda melepas saham Anda? Kan simpel kan, enak ya? Enak. Sistemnya itu begitu. Teman-teman itu bagus gitu loh. Jadi kita bingung. Ya, di daftar efek syariah ada nggak saham bank? Nggak ada.
Bang Konven kita ngomong ya, bukan Bang Syariah ya Ya. kalau Bang boleh. Ada nggak saham rokok? Saham rokok paling menguntungkan, asal teman-teman tahu. Untung banget. Ya, duit semuanya orang Indonesia pada sukanya ngudut kan ya, sukanya ngerokok kan. Terus kan penjualannya dia tinggi. Memang menguntungkan tapi haram. Mau ngapain kita urusan sama haram? Oh, masih ada lebih dari 400 yang halal kok. Ngapain kita nyari? Iya, iya. Dan pasti kita. Kemudian minuman keras juga nggak boleh. Ya, minuman keras kan banyak juga yang mengkonsumsi. Ya, walaupun minuman keras juga, ya mungkin tidak semua orang meminumnya begitu. Ya, silakan. Ya, jadi memang ini ya Sat ya, kayak mungkin ya ada beberapa pendapat memang beda-beda ya Sat ya dalam muamalah ini ya. Kadang-kadang ada yang bilang, ya mayoritas kita bilang bunga bank itu ya riba, tapi ada mungkin pihak-pihak yang masih meyakini ya bunga bank itu ya nggak termasuk riba. Tadi mungkin time of value mungkin saya bilang tadi ya Sat ya, mungkin pemahamannya agak berbeda, tapi sebenarnya ketika kita merujuk kepada suatu fatwa yang memang diakui oleh negara, itulah yang kita pakai ya Ustadz ya, yang tadi Tapi asal tahu 45%. Kenapa? Iya. ya, riba itu disepakati oleh ulama dunia seluruhnya bahwa itu adalah Oh haram. iya, oke. Pada ulama yang Baik. menghalalkan uang bunga bank juga Sudah sepakat 100%. Muhammadiyah, Baik. semuanya ulama di dalam negeri maupun luar negeri, ya, di Mesir, di Rabitatul Alam Al-Islami, kemudian di Ya. Saudi Arabia, dan semua tempat ini secara sepakat ya mengharamkan bunga bank. Yang ini saya bingung juga baca di mana begitu. Baik. Baik, menarik. Ya, jadi mungkin kalaupun ada istilah-istilah yang lain ya, itu mungkin di luar bunga yang sudah disepakati memang itu riba, atau mungkin transaksi-transaksi yang lainnya yang mungkin masih tipis-tipis ya Ustadz ya gitu ya. Kadang-kadang masih ada berbeda pendapat tuh antara satu pihak dengan pihak lainnya, tapi kita kembalikan mungkin ke ini ya Ustadz ya, ke Dewan Standar Fatwa kita di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu lebih aman ke situ ya Ustadz ya, karena mereka lembaga fatwa yang memang diakui oleh negara seperti itu satu ya kira-kira ya Ustadz ya. Betul, betul. Walaupun Ya. kadang dunia ada beberapa fatwa yang kadang tidak diterima oleh dunia gitu ya di sini, tapi Ya. saya itu adalah sebuah ijtihad dan saya mengapresiasi sekali Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Baik. Baik Ustadz, ini menarik sekali Ustadz, pengen nambah cuman waktunya kayaknya sudah sudah hampir Ya. habis nih Ustadz nih. Mungkin teman-teman juga ada yang mau persiapan buka puasa juga ya teman-teman. Mungkin terakhir Ustadz, closing statement dari Ustadz mungkin terkait muamalah ini, silakan Ustadz sebelum kita mengakhiri pertemuan kita sore ini. Ya, teman-teman, nggak ada kaya yang singkat ya, nggak ada there is no free lunch ya. Ya, teman-teman harus berkarya di dunia ya, untuk menghasilkan satu hal yang baik buat kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka cobalah kita menimba ilmu lebih dalam lagi ya. Mudah-mudahan pertemuan di momen ini menambah khasanah keilmuan kita dan memperluas pandangan kita tentang pasar modal syariah di Indonesia. Jadi ingat ya, pasar modal syariah itu saya tidak sedang iklan, tapi ini adalah sebuah inovasi ya teman-teman ya. Karena there is room ya to grow in Indonesia ya. Ada ruang untuk berkembang syariah di Indonesia itu besar sekali. Dan saya yakin salah satu hal yang terbesar adalah di pasar permodalan syariah. Dan saya berharap pada teman-teman semua ya baca lagi ya tentang fikih muamalah ya. Ini pertemuan singkat sekali, masih banyak yang harus kita pelajari. Untuk siapa? Untuk kita dan juga orang-orang yang kita sayangi dan juga orang-orang yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas kehadirannya, sharing dengan kita. Jangan bosan-bosan, saya kita undang lagi nanti. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, baik teman-teman, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah bergabung. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mari Ustaz.